Kalau Yesus disalibkan, kalau yang tidak disalibkan Isanya Al-Quran yang ditolak, bukan Yesus. Isa kan bukan Yesus. Sebab kalau Yesus lahir dari perawan pun, kalau dia tidak mati, disalibkan, tidak dikuburkan, dan tidak dibangkitkan, kita tetap tidak selamat. Buktinya Nabi Isanya Al-Quran. Al-Quran itu bukan Tuhan Yesusnya Alkitab loh ya, jangan keliru loh ya. Itu sosok lain. Tapi dia tahu bahwa Al-Masih artinya juru selamat. Lah kok bisa-bisanya seorang Daniel Biantoro mengatakan, menurut ajaran Islam, Isa bukan juru selamat. Menurut ajaran Al-Quran, Isa bukan juru selamat. Menurut ajaran Nabi Muhammad, Isa bukan juru selamat. Ngawur itu, ya. Nah, jadi Isa yang asli, ya, bukan Isa yang menurut Daniel Biantoro. Isa yang asli menurut Quran dan hadis, selain dia sebagai nabi, utusan, juru selamat atau Al-Masih, dia juga adalah firman Allah dan Rohullah. Jadi sekali lagi dalam hal ini Daniel Biantoro berkata dusta. Oh, papiar kamu itu. Romo kok goblok, ya? Romo jangan goblok dan jangan membodohi dan menipu umat. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke, sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan kembali membongkar ya, hoaks atau kebohongan publik ya, yang dilakukan oleh oknum guru agama. Nah, siapakah dia? Ya, oknum guru agama yang akan kita bongkar kebohongan publiknya pada kesempatan ini adalah Romo Daniel Biantoro. Adapun Romo Daniel Biantoro ya, telah melakukan pembodohan publik ya, dan juga public deception alias kebohongan ketika mengungkap tentang Al-Quran. Ya, jadi bicara bohong tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga tentang Islam. Nampak sekali demi upayanya membenturkan ya Islam dengan Kristen ya, Daniel Biantoro menebarkan kabar bohong, informasi palsu kepada publik dalam channel YouTube-nya. Oke teman-teman, sebelum nanti kita komentari ya, kita simak aja. Demikian cuplikan videonya. Tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Coba kita lihat. Di dalam mengenai ajaran Allah saja. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikian kata Yesus, lalu ia mengadakan ke langit dan berkata, Bapa. Yesus menyebut Allah itu siapa? Bapa. Pasal ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa Engkau di sini? Bapa tadi. Sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak disebut Bapa karena Yesus tidak disebut anaknya. Padahal Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 1 tadi. Demikian kata Yesus, lalu ia mengadakan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, pemuliakanlah anakmu. Jelas ini bukan Allahnya, Tuhannya orang Islam. Karena dalam Islam, Allah bukan bapaknya Yesus, Yesus bukan anaknya Allah.
Dan satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus adalah Bapa tadi. Dan Paulus pun mengajar yang sama. Kita baca 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah saja? Satu Allah itu Bapa. sama dengan ajaran Yesus enggak? Berbeda dengan Islam kan? Dalam Islam kan Allah tidak disebut Bapa. Berarti yang mengikuti Yesus mana? Ya Paulus. Paulus menyebut Allah itu Bapa. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Apanya Allah? Anaknya Allah. Dan Paulus juga menyebut Yesus sebagai anak Allah. Coba kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan. Nah, kalau Allah itu bapaknya Yesus, berarti Yesus apanya Allah? Anaknya. Sama dengan ajaran Yesus enggak? Tapi beda dengan ajaran Islam kan? Yesus bukan anak Allah, Allah bukan bapaknya Yesus. Nah, dari situ saja ajaran Paulus dan ajaran Yesus nggak beda gitu loh. Kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata orang Islam, ya, berarti Yesus kan hanya sekedar utusan. Iya, dia utusan, utusan dari mana? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Dari mana? Dari surga ke bumi. Berarti dia bukan utusan dalam pengertian yang dimaksud oleh Islam, seperti Muhammad itu rasul gitu, bukan. Menurut Alkitab, Yesus itu diutus dari surga ke bumi, utusan dari Bapa ke bumi. Nah, hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Sebentar, stop. Mana yang lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Pengutusan. Berarti kalau belum lahir sudah bisa diutus, berarti dia sudah ada sebelum lahir belum? Sudah. Di mana dia sudah ada? Di surga tadi, diutus ke bumi. Jadi ajaran Paulus tidak beda dengan ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau begitu, Paulus mengakui asal surgawi dari Yesus. Di mana ada nabi asalnya dari surga itu di mana? Paulus mengatakan dia dari surga, Yesus sendiri mengatakan dia dari surga, dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia. Nah, jadi sebelum dunia ada, dia di mana? Di hadirat Allah. Berarti dia sudah ada sebelum dunia ada. Sudah berwujud manusia belum kalau begitu? Ya belum. Jadi kalau gitu dia mendahului adanya dunia. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Kolose 1 ayat 17. Dia ada terlebih dahulu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Ya ciptaan. Jadi dia mendahului ciptaan. Kenapa? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Karena dia satu dengan Allah, dia memiliki kodrat Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa satu. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya yang satu di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kalau dia dan Bapa dari satu, kodratnya sama dengan Bapa enggak? Kodrat apa? Kodrat ilahi. Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, menyamakan apa? Dalam hakikatnya sebagai yang satu dengan Bapa.
Jadi kalau gitu Paulus tidak menyelewengkan ajaran Yesus. Karena Paulus mengatakan Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dan melaluinya segala sesuatu diciptakan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Terus? Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Paulus juga mengatakan hal yang sama. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, karena dia firman-Nya Allah, jadi dia menggambarkan Allah. Dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus? Yang sulung lebih utama dari segala ya, yang sulung artinya lebih utama. Mengapa? Mengapa lebih utama dari yang diciptakan? Terus kan? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, karena di dalam Dia atau melalui Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sama yang dikatakan oleh Yesus, Dia terus sudah ada dengan Bapa lebih dulu dari yang diciptakan, dan akhirnya segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 8 dan 6 lagi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada basalnya segala sesuatu untuk Dia kita hidup, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh atau melalui Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah, yang melaluinya Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau gitu Paulus tidak bertentangan dengan Yesus. Yesus adalah firman-Nya Allah atau gambarnya Allah yang satu dengan Allah. Dan di dalam Allah yang satu itu, di samping ada firman-Nya, ada juga rohnya. Coba kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya, jadi rohnya manusia dari mana manusia? Di dalamnya manusia. Terus? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi kalau itu rohnya Allah di mana? Di dalamnya Allah. Bagi di dalam Allah yang esa, yang Bapa itu, di samping ada firman-Nya, ada rohnya, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Roh inilah yang disebut Roh Kudus itu. Kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari mana? Berarti hasilnya di mana? Di dalam Bapa. Sama kan? Jadi di dalam Allah yang esa itu ada firman-Nya, ada rohnya. Itulah ajaran Yesus, itulah ajaran Paulus. Paulus tidak mengubah apa-apa dari ajaran Yesus. Selanjutnya mengenai penyaliban, katanya Pauluslah yang mengajarkan Yesus disalibkan. Padahal Yesus tidak disalibkan. Kalau Yesus disalibkan, kalau yang tidak disalibkan Isanya Al-Quran yang ditolak, bukan Yesus. Isa kan bukan Yesus. Sebab kalau Yesus lahir dari perawan pun, kalau Dia tidak mati, disalibkan, tidak dikuburkan, dan tidak dibangkitkan, kita tetap tidak selamat. Buktinya Nabi Isanya Al-Quran. Al-Quran itu bukan Tuhan Yesusnya Alkitab loh ya, jangan keliru loh ya. Itu sosok lain. Nabi Isanya Al-Quran itu lahir dari perawan katanya, tapi tidak pernah disalib, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Berarti Dia tidak pernah mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Makanya bukan juru selamat. Yesus juru selamat karena Dia telah mengalahkan tiga-tiganya melalui kematiannya, melalui penguburannya, dan melalui kebangkitannya. Oleh karena itu, ajaran tentang Kristus itulah ya keselamatan itu. Kita selamat bukan karena Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Ya, Yesus itulah sosok keselamatan itu. Menyatu dengan Yesus itulah keselamatan. Oke, sobat-sobat. Sekarang dengan segala hormat izinkan saya mengomentari pengajaran
yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai romo ya, atau pendeta. Bahkan dia mengaku sebagai pendiri gereja ortodok Indonesia. Wah, ini nggak main-main jadi ini ya. Nggak bahaya ta? Wah, ya. Nggak bahaya ta? Romo, pendiri gereja ortodok Indonesia, ternyata menebarkan pengajaran yang mengandung hoaks, kebohongan publik, dan penipuan publik. Duh, sama ya? Hoaks, kebohongan publik, penipuan publik. Oh iya, sama. Ya. Jadi penipuan ini menyebabkan kebodohan. Ya, jadi pembodohan publik dengan menebarkan hoaks alias penipuan alias public deception sudah dilakukan oleh Romo Daniel Biantoro. Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang hoaks, kebohongan yang disebarkan oleh Daniel Biantoro ini, saya mau mengingatkan sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Supaya teman-teman jangan mudah percaya ya. Tapi juga jangan gampang tidak percaya. Oh, kalau yang ngomong adalah tokoh agama, saya percaya. Atau, oh karena yang ngomong tokoh agama, kan sekarang tokoh agama banyak yang bohong. Wes, pokoknya tidak percaya. Mau yang ngomong ulama, ustadz, pendeta, romo, wah nggak percaya. Jangan begitu ya. Jadi, jangan asal percaya maupun asal tidak percaya. Ya, kita harus smart ya, harus cerdas dan jangan mudah tertipu oleh hoaks. Nah, ngobrol-ngobrol tentang hoaks ya teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat tahu, bagi Anda yang memperhatikan, berita tersebar baik di TikTok, di YouTube, di WA group dan sebagainya ya. Polisi saja tidak menggunakan lie detector. Kenapa polisi tidak menggunakan lie detector? Karena dalam pemeriksaan ya, mereka sebelum melakukan pemeriksaan itu mereka didampingi oleh beberapa orang. Mereka berkonsultasi antara lain dengan Profesor Roni Baskara, beliau kriminolog, juga dengan Dr. Natali, ahli psikiatri. Big Fat Liars adalah kata yang sangat tepat untuk ditujukan melabeli Pak Prof Edi ini ya. Karena terlalu banyak kebohongan besar, bukan kebohongan kecil ya. Karena ini menyangkut kasus pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Jessica. Terlalu banyak kebohongan yang dilempar Prof Edi kepada masyarakat. Dan satu kebohongan udah diklarifikasi tuh kemarin. Katanya dia memang mengakui salah melihat tanggal ketika dia menuduh Jessica datang H-3 di berbagai platform podcast ya. Dan beliau udah mengaku tuh tapi gak minta maaf. Ini ada kebohongan lainnya lagi yang dia lempar dan minta masyarakat tuh menelannya mentah-mentah seolah-olah kita anak kecil yang gak bisa berpikir. Seolah-olah kita netizen yang bodoh dan bisa disuapi dengan kebohongan begitu aja. Dia bilang Jessica gak pernah diberikan lie detector. Ini adalah kebohongan yang sangat jahat. Membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector. Dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kejadiannya 180 derajat kebalikan dengan fakta di lapangan. Jessica sudah dites oleh lie detector dan hasilnya lulus. Dan mau lulus atau nggak lulus akan tetap salah. Kalau misalnya Jessica lulus, dibilangnya ya memang psikopat kayak Jessica, pasti lulus lie detector. Tapi kalau nggak lolos ya pasti dia akan dipersalahkan juga, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang Jessica dites lie detector, kenapa saksi-saksi lain yang terlibat dalam kejadian ini itu tidak dites lie detector juga? Misalnya suami Mirna Salihin, Hani, atau para pegawai Olivier. Kenapa hanya satu orang Jessica? Seolah-olah hanya Jessica yang berpotensi bisa berbohong, sementara orang lain di kejadian itu tidak bisa berbohong. Bukankah akan lebih fair kalau saksi lain juga dites lie detector? Dan sejauh ini satu-satunya orang yang lihai berbohong di platform podcast disaksikan dengan sangat jelas, sangat terang, lebih terang cahaya, itu adalah Prof Edi. Begitu banyak kebohongan yang Prof Edi lempar ke masyarakat, dan sejauh ini tidak ada permintaan maaf atau klarifikasi atas kebohongan tersebut yang Bapak lempar. Kita disuguhi kebohongan yang dilakukan juga oleh seorang intelektual. Ya, bahkan orang ini bergelar profesor, gitu ya. Akrab atau dikenal dengan sebutan Profesor Edi. Nah, teman-teman yang belum menyimak videonya bisa lihat tuh di TikTok ya. Ini kasusnya memang bukan agama ya. Kasusnya adalah tentang kopi sianida. Wah, Jessica Kumolo Wongso ya. Nah, ternyata dibongkar oleh para netizen di TikTok ya. Kebohongan-kebohongan publik
dan pembodohan publik. Ya, jadi penipuan dan pembodohan publik dilakukan oleh Profesor Edi ini. Kemudian ketika disampaikan ke depan Rasulullah, Rasulullah bertanya, apa di antara kamu ada yang melihat? Padahal semua orang itu tahu bahwa itu adalah juga perang Sayyidina Ali. Lalu apa kata Rasulullah? Maaf, Prof Edi, saya interupsi di sini karena Rasulullah sudah meninggal saat itu. Itu zaman Khalifah Umar, tapi yang jubahnya adalah Sayyidina Ali, dan itu materi kuliah pengajaran saya, materi kuliah hukum pembuktian pidana. Dan gilanya, gila bener ya. Profesor Edi itu sekarang ya, sejak beberapa waktu yang lalu sampai sekarang, sampai hari ini masih menjabat sebagai Wakil Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Gila nggak? Gila nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Ya. Seorang penebar hoaks yang menebarkan kebohongan publik menjabat, selain mendapat gelar sebagai profesor, tapi juga mendapat jabatan strategis di negara ini sebagai Wakil Kementerian Hukum dan HAM. Gila enggak? Ya, buat teman-teman, saya tidak akan bahas di sini kebohongan-kebohongannya dia ya. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube lain atau di TikTok dan sebagainya ya. Netizen yang begitu detail dan teliti membongkar kebohongan-kebohongan Profesor Edi ketika dalam podcastnya Deddy Kobuser dan ngomong di berbagai media tentang kasus Jessica Kumala Wongso, kopi sianida itu jelas mengandung kebohongan-kebohongan. Tapi dia tidak minta maaf, bahkan malah berdalih, bahkan malah menganggap netizen bodoh. Ya, ini kurang ajar sekali. Ya, buat Profesor Edi, Wakil Menteri, kalau Anda tidak terima dengan pernyataan saya, ayo kita debat terbuka. Wah, berani nggak, Prof? Gile bener. Oke, itu sekilas info. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi intinya teman-teman, mau yang ngomong itu profesor, doktor, semele, kete, wele-wele, guru, ustadz, pendeta, ulama, pastor, romo, jangan gampang percaya. Ya, sebab faktanya, realitasnya terbukti berulang kali. Ya, jadi bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Bukan. Tapi berulang kali. Di negeri Konoha ini, di Republik Indonesia ini, sering sekali kejadian orang bergelar profesor, doktor, tokoh agama, ustadz, ulama, pendeta, pastor, ternyata menebarkan kebohongan dan pembodohan publik. Nah ya, oke, sekarang kita lanjut kasusnya Daniel Biantoro lagi. Kita langsung ulas sekarang ya teman-teman ya. Di mana melalui ceramahnya itu Daniel Biantoro melakukan pembodohan publik dan kebohongan. Demikian. Tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, jadi dalam ceramahnya itu ya, Daniel Biantoro ingin mengajarkan ajaran bahwa ajaran Paulus tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, dalam hal ini saya memberikan apresiasi bahwa ajaran dari Daniel Biantoro benar. Ya, sekali lagi. Jadi saya sepakat dan memang benar adanya bahwa ajaran yang disampaikan Paulus sejatinya, sesungguhnya tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Nah ya, jadi dalam hal ini Daniel Biantoro benar. Berbeda dengan ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kurang ajar ya, macam Ahmad Kainama, kemudian teman-temannya juga Zulkifli M. Abbas alias Suma ya. Di mana ustadz-ustadz kurang ajar itu sering memfitnah Paulus, mengatakan bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, ya. Jadi sebenarnya ajaran Paulus memang tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Tetapi ya,
Kemudian Daniel Biantoro ya, membuat sebuah ajaran bahwa ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, tetapi ajaran Al-Quran dan ajaran Islam atau ajaran Nabi Muhammad itu berbeda dengan ajaran Yesus dan juga berbeda dengan ajaran Paulus. Nah, ini yang akan kita kritisi dan kita buktikan bahwa ajaran dari Daniel Biantoro ini yang mengatakan bahwa ajaran Islam atau ajaran Al-Quran atau ajaran Nabi Muhammad tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran Paulus adalah pembodohan dan penipuan publik. Coba kita lihat. Di dalam mengenai ajaran Allah saja. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikian kata Yesus, lalu ia mengatakan ke langit dan berkata, Bapa. Yesus menyebut Allah itu siapa? Bapa. Pasal ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa engkau di sini? Bapa tadi. Sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ajaran dari Daniel Biantoro melakukan pembodohan dan penipuan publik ketika mengatakan bahwa Allah yang diberitakan oleh Yesus dan juga diberitakan oleh Paulus bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang maha suci dan maha tinggi, atau yang maha tinggi dan juga maha kudus. Nah, padahal teman-teman, kalau kita jujur membaca Bible atau Alkitab ya, di dalam kitab Yesaya jelas dikatakan Yahweh yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa, ya. Allah Yahweh atau Allah Bapa itu juga disebut sebagai yang maha kudus dan maha tinggi. Ya. Yahweh itu adalah Allah yang maha tinggi dan maha suci atau maha kudus. Nah, maha suci, maha tinggi itu bahasa Arabnya ya Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sahabat-sahabat ya, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran itu jelas adalah Allah yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Elohim, yang juga dipanggil sebagai Hashem, atau juga disebut sebagai Yod-He-Vav-He YHWH, yaitu Yehuwa atau Yahweh. Itu adalah Allah yang satu. Nah, buktinya di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Yunus ayat 90, itu dikisahkan ketika Fir'aun hampir mati tenggelam dan kemudian mengaku bertobat ya. Di dalam ayat surat Yunus, surat ke-10 ayat 90 itu tegas dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Ingat-ingat ayatnya. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 90. Al-Quran ini tegas mengatakan bahwa Allah yang benar atau Tuhan yang benar adalah Tuhannya Israel. Nah, jelas ya. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad dan juga oleh ajaran Islam yang asli, yang disebut sebagai Tuhan, itu ya Tuhannya Israel, yang dalam bahasa Arab digelari sebagai Allah. Itulah yang dalam bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani atau bahasa Israelnya Eloah atau Elohim. Nah, jadi ini menunjuk kepada esensi yang sama. Jelas ya, sekali lagi surat ke-10 di Al-Quran, surat Yunus ayat 90. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Israel. Lah ya, jadi Al-Quran jelas memberitahu kita semua di seluruh dunia bahwa yang disebut sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga adalah Allah atau Tuhan yang diberitakan oleh orang-orang nabi-nabi Yahudi. Juga diberitakan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa alias Yesus, juga diberitakan oleh Paulus dan oleh para rasul sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru.
Ini very clear. Jadi adalah pembodohan dan penipuan publik ketika seorang Daniel Biantoro yang ngaku sebagai Romo dan pendiri Gereja Ortodok Indonesia itu mengatakan bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran, yaitu Allah yang maha suci dan maha tinggi, itu bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Paulus. Ini jelas pembodohan dan penipuan publik. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebut Bapa karena Yesus tidak disebut anaknya. Iya, memang di Al-Quran tidak ada istilah Allah disebut Bapa. Juga tidak ada istilah orang-orang yang percaya kepada Allah itu disebut anak-anak Bapa atau anak-anak Allah. Nggak ada. Tapi jangan lupa ya, di dalam Al-Quran tadi sudah kita ulas ya. Di surat Yunus, surat ke-10 ayat 90, yang oleh Al-Quran disebut sebagai Tuhan, itu adalah tuannya Israel. Tuannya bangsa Yahudi. Dan dalam tradisi budaya Yahudi, Tuhan yang Maha Kuasa atau Yahweh itu disebut sebagai Bapa. Ya, jadi Yahweh adalah Bapa. Bapa adalah Yahweh. Ini kan budaya tradisi Yahudi. Ya. Jadi jangan karena di Al-Quran tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Bapa, maka dengan sangat ceroboh dan bodoh disimpulkan bahwa oh berarti Allah yang di Al-Quran ini pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Yahudi. Pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Paulus. Pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Itu adalah kesimpulan yang salah. Ya. Sebagai ilustrasi ya teman-teman ya. Kalau di Bali, gedang itu artinya pepaya. Sedangkan di Jawa, gedang artinya pisang. Ya bukan berarti orang Bali tidak tahu apa itu pisang. Bukan begitu. Ya, atau berarti pisang di Jawa pasti bukan pisang di Bali. Ya, bukan begitu ya. Beda istilahnya, beda penyebutannya, bukan berarti esensi atau entitasnya berbeda. Nah, ya. Jadi sangat ceroboh kalau seorang Daniel Biantoro berusaha memecah belah umat Islam dan umat Kristen dengan mengatakan atau mengajarkan ajaran palsu yang mengatakan bahwa Allah yang diberitakan Al-Quran bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Paulus. Ini jelas pembodohan dan penipuan publik. Kemudian sebagai tambahan informasi teman-teman, kalau kita dengan jujur ya, dengan pikiran yang tidak kotor atau budak ya, bahasa Arabnya tidak kadarun ya, tidak kadrun, dan hati kita tidak tertutup atau tidak kafir, tidak kafaro, tidak kafir. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita bisa mengetahui bahwa jelas Allah yang diberitakan di Al-Quran itu merujuk atau memaksudkan kepada Allah yang juga diberitakan oleh kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, dan juga oleh kitab-kitab Injil, ya, kitabnya orang-orang Nasrani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 46 tegas dikatakan, di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ya. Jadi jika Al-Quran merujuk atau memberitahu pembacanya untuk menjadikan Taurat dan Injil sebagai petunjuk, sebagai cahaya penerang, ya maka sudah pasti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci dan Maha Tinggi, itu jelas adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama yang diberitakan oleh Taurat dan Injil. Ya, jadi jelas. Dan juga di ayat Al-Maidah 68 misalkan dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Atau dalam terjemahan lain, hai ahli kitab,
kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun. Jika kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Loh ya. Jadi jelas. Tambahan lagi. Surat ke-10 lagi. Surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 94. Itu adalah himbauan bagi orang-orang yang bingung ketika membaca Al-Quran. Yunus 94. Jika kamu ada keraguan-raguan dari apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, jadi Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya kalau membaca Al-Quran terus bingung, ada keraguan, tidak disuruh tanyakan kepada penulis hadis ya, yang nanti muncul 200, 300, 400 tahun kemudian. Tidak ya, tapi disuruhnya apa? Yunus 94. Tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, pembaca kitab sebelum zaman Nabi Muhammad jelas adalah rabi-rabi Yahudi yang membaca kitab Torah dan kitab-kitab Amsal, kitab-kitab para nabi, kitab-kitab kebijaksanaan, dan juga pendeta-pendeta Nasrani atau pendeta-pendeta Kristen yang baik dengan kitabnya Injil. Nah, artinya jika Al-Quran begitu memuliakan dan menghimbau pembacanya untuk membaca Taurat dan Injil, ya maka sudah jelas Allah yang diberitakan oleh Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang sama yang diberitakan oleh Paulus, oleh para nabi, para rasul, oleh Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Dan Paulus pun mengajar yang sama. Kita baca 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah saja? Satu Allah itu Bapa. sama dengan ajaran Yesus enggak? Berbeda dengan Islam kan? Dalam Islam kan Allah tidak disebut Bapa. Nah ya teman-teman, jadi kekurang ajarannya Daniel Biantoro ini berupaya mempertentangkan, mempermusuhkan, membentur-benturkan antara ajaran Alkitab, di mana di situ ada ajaran para nabi, ajaran Yesus dan ajaran Paulus, ya, dibenturkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran Islam atau ajaran Nabi Muhammad, ya, dengan mengatakan bahwa di Al-Quran kan memang tidak disebut sebagai Bapa, Allah tidak pernah disebut sebagai Bapa, sedangkan di Alkitab atau di Taurat, di Injil Allah disebut Bapa. Iya, tapi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, meskipun Al-Quran dengan gaya, budaya, tradisi bahasa Arab tidak menyebut Sang Maha Pencipta sebagai Bapa, tetapi jangan lupa Al-Quran memverifikasi bahwa yang dimaksud sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhannya Israel, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus Kristus. Nah, tadi sudah kita ulas ya, ada ayat-ayatnya di surat Yunus ya, bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Yahudi. Kemudian surat Al-Maidah juga ya, kita membaca Al-Quran suruh mencari penerangan, cahaya dan petunjuk dari kitab Taurat dan juga kitab Injil. Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan dikesampingkan ya. Jadi sekali lagi dengan segala hormat harus tegas kita katakan bahwa ajaran seorang Daniel Biantoro jelas ajaran palsu, bukan kebenaran. Ajaran Daniel Biantoro yang berupaya mempertentangkan Islam dengan Kristen, berupaya membenturkan Al-Quran dan Alkitab, tidak lebih daripada ajaran iblis. Kita baca lagi di dalam Yohanes 17:3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata orang Islam, ya, berarti Yesus kan hanya sekedar utusan. Iya, dia utusan dari mana? Nah, ya, lagi-lagi Daniel Biantoro menebarkan fitnah, pembodohan dan kebohongan publik ketika mengatakan, menurut orang Islam, Yesus hanya sekedar utusan. Nah, ya memang sahabat-sahabatku, ada banyak, ya tidak sedikit orang yang ngaku-ngaku sebagai Islam,
ngaku-ngaku sebagai muslim, ya, baik oknum ustadznya, oknum ulama maupun oknum atau orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Islam atau muslim, mengatakan itu Isa hanya sebatas utusan. Tetapi kita harus tegas mengatakan bahwa ajaran yang mengatakan seperti itu adalah ajaran Islam palsu. Itu bukan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad. Bukan ajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Sebab dalam Al-Quran dan hadis, dalam ajaran Islam yang asli, Isa bukan hanya sebatas nabi. Dalam video-video terdahulu sudah sering saya ulas ya. Saya tidak akan mengulas panjang kali lebar kali tinggi lagi pada kesempatan ini. Tapi saya mengingatkan buat teman-teman yang belum menyimak video terdahulu, silakan bisa disimak. Ya, sejak sekitar 2 tahun yang lalu saya sudah menampilkan video-video yang membuktikan bahwa Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran, hadis, dan Islam adalah Yesus yang dimaksud dalam Alkitab atau Bible atau Injil. Ya. Ini sudah very clear. Ya, teman-teman yang belum menyimak silakan simak di video-video terdahulu. Nah, artinya begini sahabat-sahabatku. Islam yang sejati, Islam yang asli, Muslim yang asli, pasti memberitakan pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran. Pasti. Ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran dan juga dalam beberapa hadis, tegas dikatakan, Isa itu bukan hanya sekedar utusan, sebatas utusan. Tidak. Buka Al-Quran Anda dengan teliti. Jelas dikatakan Isa adalah Al-Masih. Loh, Isa memang utusan, iya. Tapi bukan sekedar utusan. Dia juga Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Bahasa Yunaninya Kristos. Ya, jadi Mesias sama dengan Kristus. Artinya adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Loh, Felix Xiao aja tahu. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Nah, ya. Jadi kalau Felix Xiao ya, ustadz yang agak kadrun juga itu sebenarnya. Tapi dia tahu bahwa Al-Masih artinya juru selamat. Lah kok bisa-bisanya seorang Daniel Biantoro mengatakan, menurut ajaran Islam, Isa bukan juru selamat. Menurut ajaran Al-Quran, Isa bukan juru selamat. Menurut ajaran Nabi Muhammad, Isa bukan juru selamat. Ngawur itu, ya. Jadi jelas, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa bukan juru selamat adalah sama dengan orang yang mengatakan bahwa Isa bukan Al-Masih. Nah, jika Anda mengatakan bahwa Isa bukan Al-Masih, Isa hanya sebatas utusan saja. Berarti Anda bukan Islam. Anda bukan pengikut Nabi Muhammad. Anda bukan pengikut Al-Quran. Ya. Kemudian, selain Isa disebut sebagai utusan, iya. Nabi, iya. Juru selamat alias Al-Masih juga. Isa di dalam Al-Quran dan hadis juga ditegaskan sebagai kalimatullah atau firman Allah. Ada beberapa ayatnya yang jelas, very clear di Al-Quran maupun di hadis. Isa juga disebut sebagai firman Allah atau kalimatullah. Dan juga di hadis juga disebut sebagai rohullah. Nah, jadi Isa yang asli, ya bukan Isa yang menurut Daniel Biantoro. Isa yang asli menurut Quran dan hadis, selain dia sebagai nabi, utusan, juru selamat atau Al-Masih, dia juga adalah firman Allah dan rohullah. Nah, ya.
Bahkan di dalam 3 hadis, hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Nawawi, dikisahkan ya, dalam syahadat umat Islam pengikut Nabi Muhammad yang mula-mula, imannya, kepercayaan atau syahadat pengakuan imannya adalah mengakui pertama, la ilaha illallah, kedua, Muhammad utusan Allah, dan ketiga, Isa utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Ini tertulis loh di hadis, very clear. Hadis Sahih Bukhari-nya nomor 1496. Hadis Sahih Muslim juga, hadis Nawawi juga. Tegas mengatakan, Isa itu utusan Allah, kalimatullah, dan rohullah. Jadi sekali lagi, dalam hal ini, Daniel Biantoro berkata, dusta. Yesus adalah firman-Nya Allah atau gambarnya Allah yang satu dengan Allah. Iya, Yesus di Alkitab memang disebut firman Allah. Dan di Al-Quran dan hadis juga Yesus disebut kalimatullah alias firman Allah. Bahkan juga rohullah. Nah ya. Jadi Daniel Biantoro, Anda mencoba mempertentangkan ajaran Alkitab dan Al-Quran. Menurut Anda, di Alkitab Yesus disebut firman Allah. Tetapi di Al-Quran Yesus atau Isa beda. Karena Isa di Al-Quran bukan firman Allah. Oh, papiar kamu itu. Romo kok goblok. Ya, Romo jangan goblok dan jangan membodohi dan menipu umat. Oke? Selanjutnya mengenai penyaliban, katanya Paulus lah yang mengajarkan Yesus disalibkan. Padahal Yesus tidak disalibkan. Kalau Yesus disalibkan, kalau yang tidak disalibkan Isanya Al-Quran yang ditolak, bukan Yesus. Isa kan bukan Yesus. Sebab kalau Yesus lahir dari perawan pun, kalau dia tidak mati disalibkan, tidak dikuburkan, dan tidak dibangkitkan, kita tetap tidak selamat. Buktinya Nabi Isanya Al-Quran. Al-Quran itu bukan Tuhan Yesusnya Alkitab loh ya, jangan keliru loh ya. Itu sosok lain. Nabi Isanya Al-Quran itu lahir dari perawan katanya, tapi tidak pernah disalib, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Berarti dia tidak pernah mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Makanya bukan juru selamat. Nah, ini lagi kurang ajar ya, kurang ajar, keterlaluan kamu, Romo. Kebangetan deh lu ya. Ya. Kebangetan, pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan Daniel Biantoro ini keterlaluan. Ketika dia menyebarkan berita bohong bahwa menurut Al-Quran Isa tidak mati, tidak dibangkitkan, tidak terangkat ke surga. Nah ya, ini kurang ajar sekali ini memang si Biantoro satu ini ya. Sebab faktanya di Al-Quran jelas dikatakan Isa pernah lahir. Ya, teman-teman nanti catat ayatnya ya. Di dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam surat ke-19 ayat 33 sampai 34. Itu jelas dikatakan. Ya, dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan. Ya, ini tentang Isa ya. Isa dilahirkan pada hari aku wafat atau mati ya. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya. Surat ke-19, surat Maryam ayat 33 sampai 34. Jelas mengatakan Isa pernah lahir, pernah mati atau wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Jadi kalau Daniel Biantoro mengatakan kepada umatnya, pengikut-pengikutnya yang bodoh-bodoh juga ya, sama bodohnya seperti Biantoro itu, bahwa menurut Al-Quran Isa tidak pernah mati dan tidak dibangkitkan dan tidak terangkat. Ini jelas pembodohan dan penipuan publik. Kemudian teman-teman nanti juga buka ayat Al-Quran Anda. Anda lihat di dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat 55. Jelas dikatakan, tatkala Allah berfirman, "Hai Isa,
Sesungguhnya aku akan mematikanmu atau mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Loh, jelas. Isa pernah mati, wafat, dan diangkat kemudian ya. Kemudian sebagai tambahan saja, teman-teman juga bisa lihat di surat kelima, surat Al-Maidah, ayat 117. Bunyinya dalam teks terjemahan bahasa Indonesia, maka setelah engkau, maksudnya Allah, wafatkan aku. Ya. Engkaulah pengawas mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, aku di sini adalah Isa, konteksnya Isa ya. Jadi jelas Isa pernah wafat, pernah mati. Itu menurut Al-Quran. Jadi kalau menurut Daniel Biantoro, menurut Al-Quran, Isa tidak pernah mati, tidak pernah bangkit kembali, dan tidak terangkat ya. Jelas-jelas ini ajaran pembodohan dan penipuan publik. Ya. Oh ya, sebagai tambahan informasi teman-teman. Al-Quran memang tidak jelas memberikan informasi tentang bagaimana kematian Isa. Ya. Kalau Anda membaca surat An-Nisa, surat keempat, ayat 157, ini ayat yang sering menjadi perdebatan. Di mana di ayat itu menjelaskan ya, kalau Anda baca dari ayat 155, 156, 157, 158 ya. Itu kebingungan orang-orang Yahudi yang berselisih paham tentang kematian Isa. Ya. Jadi An-Nisa 157 tidak berkata bahwa sesungguhnya Isa tidak pernah mati disalib, enggak. Ya. Tetapi An-Nisa 157 itu memberitahu seluruh dunia bahwa orang-orang Yahudi, konteksnya itu orang-orang Yahudi berselisih paham tentang kematian Isa. Itu konteksnya ya. Dan itu sudah pernah saya ulas di video-video terdahulu juga. Saya tidak akan ulangi lagi. Teman-teman kalau mau menyimak lebih teliti, penjelasannya lebih detail, silakan simak di video terdahulu. Bahwa Al-Quran sesungguhnya tidak pernah mengatakan Isa tidak mati disalib. Tidak pernah. Ya. Tetapi Al-Quran memang tidak memberikan informasi yang jelas. Nah, makanya kalau Anda mau baca Al-Quran dapat informasi yang jelas, taatlah surat Al-Maidah ayat 46 yang mengatakan, di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga taatlah surat Yunus 94. Jika kamu ragu, ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya, siapa pembaca kitab sebelum zaman Nabi Muhammad? Selain tokoh-tokoh Hindu Dharma dengan kitabnya Bhagavad Gita, Weda, tokoh-tokoh Buddha dengan kitabnya Tipitaka. Tentu juga pembaca kitab sebelumnya adalah orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat ya, dan orang-orang Kristen atau Nasrani dengan kitabnya Injil. Nah ya, oke teman-teman, sekian aja video kali ini sebagai edukasi dan juga sekaligus menanggapi pembodohan dan public deception hoax yang dilakukan oleh salah satu tokoh yang ngaku sebagai guru agama, ngaku sebagai romo ini. Oke teman-teman, seperti biasa jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, tetangga, handai, tolan, dan sahabat, silahkan bagikan video ini. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap semangat ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, termasuk makhluk ini, berbahagia. Semangat.